Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu bimbingan karir. Mula-mula izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim Khalilullah dengan NPM 20110800235 kelas BKPI semester 3. Hola, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan pemahaman saya tentang career decision making theory. Ya, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, karir itu apa sih? Ya, karir adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, jenjang, serta pencapaian dalam hidup seseorang. Ya, sebagaimana kita kecil dulu saat ditanya cita-citamu itu apa? Ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara, ingin menjadi dokter, ingin menjadi koki, dan lain sebagainya. Namun, meskipun berubah-ubah, hal tersebutlah yang dinamakan dengan karir. Oke, kita akan langsung masuk aja nih ke teori career decision making theory. Jadi, teori ini adalah cara untuk menentukan karir dalam aspek teoritis untuk menyongsong seseorang itu yakin akan pilihan karirnya. Trade and Factor adalah teori dari Frank Farson, profesor dari Amerika Serikat. Dan teori ini membantu menimbulkan aspek pemilihan karir. Isinya yaitu 1. Pemahaman diri, 2. Pengetahuan tentang pekerjaan, 3. Penalaran realistis tentang diri dan pengetahuan kerja. Nah, dari 1, 2, 3 ini nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pemahaman diri. Ya, siapa sih sebenarnya diri kita ini? Bagaimana cara mengenal diri kita sendiri? Ya, ada pepatah mengatakan tidak ada yang mengenal dirimu sebaik dirimu sendiri. Nah, untuk memahami diri kita harus mengenali diri kita dulu nih. Siapa sih kita ini? Kira-kira apa sih hobinya? Apa sih kesukaannya? Jadi sebelum kita paham dengan diri kita harus tahu dulu siapa kita ini. Kenal dulu sama kita. Apakah kita ini orang yang periang, orang yang suka belajar, ataukah orang yang bebas, atau seperti apa? Nah, dari sini kita akan mengenal diri kita sendiri. Ya, kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang pengetahuan kerja. Pengetahuan kerja ini membahas tentang informasi pekerjaan, sistem dan manajemen dan lain-lain untuk memfasilitasi diri menetapkan keputusan yang akan diambil. Sebagai contoh, seorang yang hobi minum kopi, penikmat kopi gitu, ingin menjadi barista, apa sih yang harus dilakukan si penikmat kopi ini supaya dia diterima di coffee shop? Nah, yang harus dia lakukan yaitu menggali informasi apa-apa yang harus dia butuhkan untuk mendaftar di coffee shop tersebut dan bagaimana caranya untuk bisa diterima di coffee shop tersebut. Nah, kita masuk di materi ketiga nih, materi yang terakhir tentang penalaran realistis mengenai diri dan pengetahuan kerja. Jadi di penalaran realistis ini, dari materi yang di atas tadi itu merucut tuh, jadi dijadikan satu untuk dijadikan action, langkah
atau gerakan untuk mengambil keputusan. Jadi setelah kita paham dengan diri kita tahu sistematisnya kerja seperti apa. Nah, baru di penalaran realistis ini dibuka semua nih, dijadikan skala prioritas kita untuk jenjang karir kita gitu. Jadi kita tuh ada media pengajaran, jadi untuk memilih mana yang lebih penting dan paling penting. Jadi kita tuh buat segitiga dan dibuat 3 kolom gitu. Jadi pilihan kita tuh dibuat 3. Jadi yang penting, lebih penting, paling penting. Nah, semakin dia ke atas semakin ngerucut tuh. Nah, jadi semakin ngerucut semakin sedikit pilihannya. Jadi yang paling penting itu adalah yang paling kerucut ke atas. Sama halnya dengan merek yang kita pakai dalam main engklek. Nah, di engklek itu kita mau lempar kemana dulu nih puncaknya, marmernya itu ke kolom-kolom engklek. Nah, saat kita lempar dan kepilih sampai ke target, nah disitulah pilihan kita ke kolom 1, kolom 2, atau kolom 3. Nah, di situ ya, jadi pemahamannya adalah semakin kita sedikit pilihan kita, semakin mudah kita mendapatkan pilihan karir yang cocok gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sesungguhnya kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.